Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 dari KN1. Pelaksanaan tahlil atau zikir bersama untuk mendoakan saudara muslim yang telah mendahului kita pada malam 1 sampai malam ke-7 merupakan suatu sunnah yang baik. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim, yaitu pada hari 7, 40, 100 dan haul, meskipun ada beberapa kelompok dan yang tidak sepaham dan menganggap kegiatan sering melakukan zikir serta tahlil dituduh sebagai budaya bid'ah atau sesat. Namun dengan demikian bukanlah masalah menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan amal-amal soleh itu baik. Dan ini tidak hanya dalam hal tahlil saja, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti halnya kita ingin menentukan hari pernikahan kita, menentukan kapan kita memberikan sedekah dan lain-lain. Karena tanpa kita menentukannya, maka kegiatan yang juga bernilai ibadah ini tidak akan bisa terrealisasi. Selanjutnya soal nomor 5. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 35, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah perantara, mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian bahagia." Quran surat Al-Maidah ayat 35. Kata al-wasilah atau perantara dalam ayat di atas jika ditinjau dengan disiplin ilmu usul fikih termasuk kata umum, sehingga mencakup berbagai macam perantara. Kata al-wasilah ini berarti setiap hal yang Allah jadikan sebab kedekatan kepadanya dan sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan darinya. Prinsip sesuatu dapat dijadikan wasilah adalah sesuatu yang diberikan kedudukan dan kemuliaan oleh Allah. Karena wasilah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup berbagai model wasilah, baik berupa para nabi dan salihin sepanjang masa hidup dan setelah wafatnya, atau wasilah lain seperti amal soleh, derajat agung para nabi dan wali, dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 6. Merayakan maulid termasuk dalam membesarkan kelahiran para nabi. Hal yang berkenan dengan kelahiran nabi merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang lebih, sebagaimana halnya tempat kelahiran para nabi. Dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan doa sejahtera pada hari kelahiran para nabi, seperti kata Nabi Isa dalam firman Allah surat Maryam ayat 33, dan kesejahteraan atasku pada hari kelahiranku. Maka Rasulullah juga lebih berhak untuk mendapatkan doa sejahtera pada hari kelahiran beliau. Dalam Al-Quran Allah juga perintahkan untuk mengingat hari-hari bersejarah, hari di mana Allah menurunkan nikmat yang besar pada hari tersebut, seperti dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 5, "Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur." Selanjutnya soal nomor 8. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bertasbih dengan biji atau kerikil atau yang semisalnya adalah perbuatan yang hasan atau baik. Beliau berkata dalam majmu fatwanya, menghitung tasbih dengan jari jemari adalah sunnah, sebagai mana sabda Nabi SAW kepada kaum wanita, bertasbihlah dan menghitunglah dengan jari jemari, karena jari jemari itu akan ditanyakan dan diajak bicara. Adapun menghitung tasbih dengan biji-bijian atau batu-batu kecil dan semisalnya, maka hal itu perbuatan baik hasan dan
dahulu sebagai sahabat radhiyallahu anhu ada yang memakainya, dan Nabi SAW telah melihat Ummul Mukminin bertasbih dengan batu kecil, dan beliau mentakrirkannya atau menyetujuinya. Dengan diriwayatkan pula bahwa Abu Hurairah pernah bertasbih dengannya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.